Nah, untuk persamaan reaksi kimia atau reaksi-reaksi kimia bisa jadi terjadi di berbagai hal, berbagai industri juga mungkin. Pembuatan roti pun itu sebenarnya terjadi reaksi kimia. Bahan-bahan yang dibikin biasanya yang ada di sekitar di dapur itu ternyata membuat suatu reaksi. Atau mungkin di kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain itu biasanya terjadi reaksi kimia juga. Nah, maka untuk persamaan reaksi ini atau ya persamaan reaksi sendiri itu nanti akan mengetahui memprediksi produk dari reaksi, menghitung jumlah zat yang bereaksi dan dihasilkan atau lebih lanjutnya dibahas di stoikiometri atau juga memahami mekanisme dari reaksi. Dan lebih luas lagi itu untuk penerapan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari dalam hal industri, bidang farmasi ataupun lingkungan. Di sini untuk persamaan reaksinya terbatas untuk beberapa tujuan berikut karena memang ini masuk di materi-materi awal, materi-materi siswa itu mengenal tentang kimia itu seperti apa saja, seperti itu. Nah, persamaan reaksi sendiri jadi apa? Ini contoh persamaan reaksi, maka di situ digunakan untuk cara menulis sebuah reaksi kimia, sama halnya seperti resep di dapur itu tadi. Maka persamaan reaksi ini melibatkan zat-zat yang bereaksi atau disebut reaktan dan zat-zat hasil reaksi yang disebut dengan produk atau produk. Lebih lanjutnya, kita bisa lihat di dalam beberapa eh ini di sini beberapa contoh yang ada di sini. Dalam contoh tadi, yang mana yang disebut reaktan? Tentu produk atau zat yang ada di sebelum tanda panah. Dan mana yang disebut produk? Semua zat yang ada di setelah panah. Bisa jadi satu, dua, tiga, atau dan seterusnya. Kemudian tanda panah sendiri mengartikan bereaksi menjadi, dan di sini terlibatlah atau dilibatkan atau digunakanlah ada namanya koefisien. Dan untuk melengkapi itu ada yang dinamakan wujud zat. Koefisien yang tadi sempat saya sebutkan, koefisien adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Dia disebutkannya di awal. Apa artinya? Contoh ada 2H2. Maka satu H atau hidrogen dilambangkan dengan satu bulatan biru yang ada di layar. Kemudian jika H2 maka ada dua bulatan biru. Tetapi jika ada dua H2 maka di sini ada dua bulatan biru yang terpisah atau ada empat bulatan biru dengan dua dan dua yang terpisah. Berbeda dengan O2, di sini disebutnya indeks karena dia disebutkannya dalam satu molekul. Kemudian 2H2O, jadi ada satu bulatan besar abu-abu dan dua bulatan biru kecil itu melambangkan satu H2O. Jika 2H2O, maka di sini ada dua kelompok bulatan. Seperti itu. Untuk teori atom Dalton saat ini belum kami bahas. Selanjutnya, wujud zat tadi yang sempat saya sebutkan juga di dalam reaksi kimia. Di sini perlu diketahui ada 4 wujud zat. Seperti ini. Nah, maka kita lebih lanjut memasuki di cara menuliskan persamaan reaksi. Ini penulisan reaksi jika masih diketahui reaksi itu dalam bentuk deskripsi, bentuk cerita. Nah, maka yang pertama harus tahu nama-nama dari reaksi-reaksi dari zat-zat kimianya. Berikan tanda plus, tanda panah. Baru yang kedua simbol-simbolnya ini yang sudah pernah dibahas juga di kelas sebelumnya. Lalu disetarakan dengan memberikan koefisien-koefisiennya. Nah, syaratnya koefisien-koefisien ini nanti jumlah semua yang ada di reaktan dan yang diproduk itu sama. Contoh, Al ada dua di reaktan dan Al yang diproduk juga ada dua. Begitupun untuk unsur-unsur yang lain. Nah, sekarang saya akan membagikan sedikit tips yang biasa saya pakai di penyetaraan persamaan reaksi. Ini menurut saya cara yang paling simpel ya, yang dan bisa dipakai di beberapa persamaan reaksi. Yang pertama, memberikan koefisien 1 untuk zat yang paling kompleks. Paling kompleks itu seperti apa? Dia kombinasi unsurnya banyak dan juga indeksnya banyak. Jadi ketika dia itu berada di satu persamaan reaksi itu akan harus ditentukan satu terlebih dahulu karena kalau tidak dia akan menyulitkan persamaan menyetarakan yang lainnya. Kemudian dari satu senyawa yang sudah kita berikan koefisien satu itu pasti akan terlibat dengan unsur-unsur yang lain. Nah, ini diberikan
atau disesuaikan lagi untuk yang ada entah di reaktannya atau di produknya. Nanti akan kita praktekkan. Dan setelah itu dilanjutkan sampai yang terakhir adalah unsur oksigen. Contoh yang ada di sini seperti tadi sudah ada sebenarnya, tapi langkah-langkah lebih detailnya di sini yang diberikan koefisien 1 yaitu Al2SO4 3 kali. Setelah itu, mana lagi yang bisa disetarakan? Kita cari dulu Al. Maka selanjutnya Al yang ada di depan itu diberikan koefisien 2 atau direaktan ya. Kemudian SO4 karena di sini tidak terpisah antara S dan O-nya, maka saya nyatakan langsung SO4 itu diberikan koefisien 3. Di depan 3H2SO4. Nah, maka untuk setelah yang terakhir, H kita hitung, dan H yang di akhir itu juga harus diberikan koefisien 3, seperti yang ada di langkah ketiga. Atau untuk angka 1 itu tidak perlu ditulis, koefisien 1 tidak perlu ditulis, sehingga bisa dituliskan seperti yang baris paling bawah. Contoh yang kedua, di sini ada suatu reaksi pembakaran hidrokarbon. Ini juga akan ada cara yang khas biasanya karena pembakaran hidrokarbon pasti melibatkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Ini untuk pembakaran yang sempurna. Nah, maka yang diberikan koefisien 1 adalah zat hidrokarbonnya yang ada di depan sendiri. Kemudian setelah itu kita setarakan karbon yang ada di produk. Nah, karbon yang ada di produk itu nanti diberikan koefisien 1 juga. Kemudian hidrogen yang ada di depan ada jumlah 4, maka H2O karena di situ sudah ada 2, maka koefisiennya hanya cukup diberikan koefisien 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk atom oksigennya kita hitung semua yang ada di produk, 2 ditambah 4, karena tadi koefisiennya 2, maka di reaktan juga harus ada 4. Di reaktan maka diberikan koefisien 2. 2 kali O2 berarti 4O, 4 oksigen. Sehingga hasil reaksi akhirnya yang setara adalah seperti yang ada di bawah. Kemudian ini latihan, mulai latihan yang tadi sebenarnya di sini saya tidak terlalu menekankan di kelas. Meskipun memang harus dipahami bagaimana membentuk dari deskripsi menjadi suatu rumus-rumus yang kadang ada anak ini pasti masih menghafalkan. Nah, seperti besi, asam klorida, kemudian besi 2 klorida jadi FeCl2 dan gas hidrogen atau hidrogen. Dan seterusnya ada besi 3 oksida, diberi keterangan juga padat sehingga dalam kurung es atau solid, kemudian larutan asam sulfat berarti 3H2SO4 dalam kurung aki atau aquos, dan larutan besi 3 sulfat ini perlu diperhatikan betul untuk piloksnya, maka menjadi suatu senyawa dengan rumus Fe2SO4 3 kali dan air. Air berarti dalam wujud liquid. Ini beberapa contoh yang nanti memang perlu banyak latihan dan memahami lagi. Yang paling penting di sini saya ingin anak-anak latihan dalam menyetarakan persamaan reaksi. Tunggu, dari persamaan reaksi yang pertama ada Na dalam kurung solid plus O2 dalam kurung gas menjadi Na2O dalam kurung solid. Di sini dipilih yang paling kompleks, maka yang paling kompleks diberikan koefisien 1, yang paling kompleks adalah Na2O atau sebagai produknya. Nah, dari sini kita setarakan zat lain atau unsur lain yang terlibat atau yang terkait dengan produk. Maka Na2 itu dengan indeks 2 dia mempengaruhi ke yang Na yang ada di reaktan, tapi menjadi koefisien, jangan diganti sebagai indeks. Nah, jadi 2Na dan Na2. Di sini maksudnya itu Na2, meskipun 2Na dan Na2 jumlahnya itu sudah sama. Kita itu kalau diingat yang bulat-bulat tadi, maka dihitungnya itu berapa bulatannya. Belum tentu dia misal Na sendiri atau dalam bentuk Na2O, yang penting jumlahnya itu sama. Hanya seperti itu konsep dasarnya. Jadi tidak perlu terlalu dibuat yang ribet. Nah, itu malah nanti bingung mana yang ditambah, mana yang di ini, dan sebagainya. Nah, dari sini langkah ketiga, kita anggap Na sudah sama. Berarti unsur lain apa yang belum sama, yaitu O. Sedangkan O tadi, menurut trik dari saya, itu terakhir. Maka di sini udah tinggal disamakan. O-nya yang satu ada di reaktan ada 2, yang di produk ada 1. Tapi kita berpatokan dulu, yang koefisien 1 kan Na2O nih. Maka kita anggap dulu O2-nya itu kalikan dengan setengah, atau 1/2.
1/2 sendiri ketika dikalikan dengan 2 hasilnya 1. Nah, di sini harus pintar hitung-hitungannya. Nah, di sini berarti O-nya di reaktan ada 1, setengah kali 2 kan 1 nih. Dan di produk itu ada 1. Maka di situ sudah dianggap sudah sama. Tapi alangkah baiknya pada saat membuat persamaan reaksi itu tidak dengan angka pecahan. Atau kita anggaplah kita cari bilangan yang bulat. Maka semua kalau ada yang seperti ini, semua koefisiennya kita kalikan dengan 2. Apa tujuannya dikalikan 2? Supaya setengah ini bisa hilang. Karena setengah atau 1/2 kali 2 sama dengan 1. Maka hasilnya seperti yang ada di layar. 4Na ditambah 1O2 menjadi 2Na2O. Semua harus kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali setengah sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Atau angka 1 bisa dihilangkan, sehingga 4Na ditambah O2 menjadi 2Na2O. Sangat mudah sekali. Selanjutnya, contoh yang berikutnya pembakaran hidrokarbon lagi. C2H6 tambah O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Maka yang koefisien 1 adalah C2H6. Langsung lompat ke produk. Berapa banyak C yang bisa disetarakan? Yaitu 2CO2. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke C2H6 yang ada di depan. Karena dia selain terlibat dengan atom karbon, dia terlibat juga dengan atom hidrogen. Maka hidrogen yang ada di produk itu juga disamakan jumlahnya menjadi 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah itu baru kita hitung semua oksigen yang ada. Kita hitung dulu biar tidak bingung. Maka oksigennya harus 7. Jadi kita tulis dulu 7/2. Seperti tadi, supaya tidak ada pecahan, maka kita kalikan semua koefisien dengan angka 2. Nah, terakhir saran saya, biasanya terakhir ini kalian cek dulu. Kalau nggak kalian cek, wah mungkin nanti kalian pas mengumpulkan soal latihan, mengumpulkan soal ulangan, itu ada yang salah. Tapi kalau kalian cek di akhir, itu kalau sudah sama semuanya, misal C-nya sama dengan 4, di reaktan C sama dengan 4 di produk, H di reaktan sama dengan 12, H di produk 12, oksigen di reaktan 14, oksigen di produk 8 tambah 6 sama dengan 14, itu berarti sudah setara. Kalian pun misal tidak menggunakan cara yang seperti ini, bisa asal yang akhir ini dicek. Kalau jumlahnya semua sama, misal kalian asal aja ini kayaknya 2, ini kayaknya 3, tapi hasilnya itu sama, itu berarti sebenarnya sudah benar. Cuma kembali lagi ke masing-masing, langkah lebih baiknya pakai cara yang runtut, yang sistematik, atau memang cara yang mencoba dan bisa jadi menghabiskan waktu. Kita coba di persamaan reaksi yang ketiga. Pi3 plus H2O menjadi H3PO3 plus Hi. Maka yang menjadi eh, senyawa yang paling kompleks yang mana? Tentu benar sekali H3PO3. Diberi koefisien 1. Di sini yang selanjutnya terlibat apa? P. Ternyata P di reaktan sudah benar sama dengan 1. Maka yang terlibat lagi apa? Nah, di sini kan sebenarnya ada yang hubungannya sama H dan O ya. Padahal H dan O itu yang kalau bisa dia yang terakhir. Maka kita lihat dulu ada I. Selain P di sini ada I yang jarang muncul lah ya. Nah, berarti I-nya yang kita setarakan dulu. Di produk kita beri 3HI. Dari situ baru kita hitung jumlah H, di reaktan masih ada 2, di produk ada 6, jumlah O-nya di reaktan 1, dan di produk ada 3. Di sini angkanya cukup bagus, jadi tinggal kita kasih yang di reaktan itu kali 3. Ketika kita kalikan 3, maka jumlahnya seperti ini. Semuanya sudah sama di reaktan dan produk. Maka hasil akhirnya yaitu Pi3, 3H2O, H3PO3, dan 3HI. Sama seperti tadi, tipsnya yang sebenarnya receh, tapi ini bisa dicoba, yaitu ngecek hasil akhirnya. Kalau semua sudah sama, berarti kalian patut berbangga hati, patut untuk pede, karena 100% jawaban kalian sudah benar. Nah,